Begitu, selamat bergabung ya bagi kita semua. Pembahasan kita di saat ini adalah berbicara tentang Kamis Putih. Itu satu hari sebelum di mana Yesus Kristus itu akan diserahkan untuk disesah dan juga disalibkan. Dan itu akan terjadi pada besok hari. Kita akan menghayati bersama-sama apa yang sebenarnya sementara terjadi di hari itu. Dan proses itu sudah dicatat di dalam Alkitab ya. Kita sementara berdiri di ambang salib. Satu malam sebelum Yesus Kristus akan disalibkan. Langit itu seolah diam, bumi belum bergetar, dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi rencana kekal daripada Tuhan Allah itu sudah bergerak secara pasti. Dan ini adalah Kamis Putih, malam di mana kasih dinyatakan dan dosa itu mulai menampakkan wajahnya. Apa yang terjadi pada Kamis Putih? Tentu kita bisa membahas banyak hal ya, tapi saya akan membahas hanya beberapa poin di saat ini. Pertama adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita boleh baca ini dalam kitab-kitab Injil. Di sini Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah sang kasih yang mau mengorbankan dirinya. Ketika Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya, itu bukan duduk makan biasa, ini bukan hanya sekedar makan malam, tapi di sini Yesus sementara mengadakan deklarasi teologis, di mana ketika roti itu dipecah-pecahkan menjadi tanda, menjadi simbol kepada para murid-muridnya bahwa sebentar lagi tubuhnya akan diserahkan untuk menjadi penebusan dosa ya, bagi umat manusia. Anggur yang dicurahkan itu menjadi tanda, menjadi simbol dari darahnya yang akan segera tercurah. Dan sampai di titik ini, para murid-murid tentu saja belum menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya Yesus Kristus, sang pribadi anak Allah, yang tahu apa yang akan terjadi. Dan dia secara sadar mau menuju pada penyaliban itu. Ya, ini kan secara teologis ini menunjuk pada penggantian atau substitusi ya. Yaitu Kristus akan menjadi korban yang sempurna bagi umat-umatnya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengganti. Dia mati untuk menggantikan kita semua. Sehingga dia menanggung murka Allah supaya kita semua boleh menerima kasih daripada Allah. Dan yang paling mengguncang, yang paling mengharukan hati kita adalah dia melakukan ini dalam keadaan sadar. Dalam teologi reform, itu dikenal dengan ketaatan aktif dan juga ketaatan pasif. Jadi secara aktif, Yesus menyerahkan dirinya. Yesus taat penuh kepada Bapa untuk menjalankan misi penebusan ketika dia berada di dunia ini. Dan secara pasif, Yesus menyerahkan dirinya. Yesus membiarkan dirinya diserahkan. Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Yesus membiarkan dirinya dihina. Membiarkan dirinya menderita. Jadi Yesus betul-betul membiarkan dirinya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Kemudian setelah makan malam bersama dengan murid-muridnya, pada saat itu juga terjadi satu peristiwa yang begitu mengharukan ya, bahwa terjadi pembasuhan kaki. Saya secara pribadi tidak dapat membayangkan bagaimana sang raja dari segala raja, sang pencipta itu sendiri, sang anak Allah, sang firman yang berkuasa, yang tak terhingga, yang tak tersentuh, ketika dia datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dan pada malam itu sang pencipta itu sendiri berlutut, dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Dia menunjukkan bagaimana kerendahan hati, dan ini harusnya menjadi teladan, menjadi pola bagi seluruh orang percaya bahwa ini bukan juga hanya sekedar teladan moral ya, tapi ini adalah gambaran Injil. Karena secara teologis, inkarnasi itu dalam bentuk tindakan, yang berarti bahwa Allah yang maha tinggi itu merendahkan diri untuk menyucikan yang najis. Seperti kaki kotor yang dibersihkan. Demikian juga ya saudara-saudara, dosa manusia hanya boleh disucikan oleh tindakan daripada Kristus sendiri. Kita tidak dapat menghapus dosa kita sendiri. Kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Kita perlu tindakan daripada Kristus untuk membuat kita terbebas,
terbersihkan ya daripada noda-noda dosa itu. Sehingga bukan kita yang membersihkan diri kita, bukan usaha kita untuk membersihkan diri kita, tapi Dia, Sang Anak Allah sendiri yang datang untuk membasuh kaki kita. Bukankah ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengharukan dalam hidup kita ya? Sang Anak Allah itu sendiri datang untuk membasuh dosa-dosa kita semua. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah pengkhianatan dari sang murid. Dosa yang sudah menjadi begitu dekat. Ya, padahal Yudas ini makan, tidur, minum sama-sama dengan Yesus, melakukan pelayanan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Tetapi di meja perjamuan itu, Yesus mengatakan, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Tentu, kalau kita berbicara tentang pengkhianatan, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Yesus sudah merasakan itu. Ya, 2000 tahun yang lalu, sebelum kita semua merasakan bagaimana kita dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi, Yesus sudah merasakan hal itu. Dan siapa itu? Ya, Yudas Iskariot. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan melihat Yudas terlalu jauh ya. Ini bukan hanya cerita tentang Yudas, karena secara teologis ini adalah gambaran tentang natal dosa manusia. Dosa itu tidak selalu jauh, kadang duduk di meja ibadah, kadang ada di hati yang merasa dekat dengan Tuhan, dan kadang-kala yang menjadi Yudas itu adalah kita. Yang menjadi Yudas adalah diri kita sendiri. Dan lebih dalam lagi, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas pada hari itu, pada malam Kamis Putih, itu adalah pengkhianatan yang tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Justru lewat pengkhianatan Yudas, Allah yang berdaulat atas semuanya itu, sehingga dipakai oleh Tuhan. Ya, ketika Yudas berkhianat, Yudas bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi di luar dari persembahan itu, Yudas tanpa sadar, dia telah melakukan apa yang sudah dikreditkan oleh Allah, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Kemudian Yesus pergi ke satu tempat yang namanya Getsemani, berada di area sekitaran Bukit Zaitun. Ya, di lereng Bukit Zaitun itu ada satu taman, yaitu Taman Getsemani, tempat favorit daripada Yesus, sehingga banyak teolog yang mengatakan bahwa tempat favorit daripada Sang Anak Allah ketika ia ada di dunia ini adalah Taman Getsemani. Sehingga Yesus berdoa di situ. Yesus dalam keadaan sebagai manusia berdoa, menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Bapa. Dan Yesus berdoa dengan keringat seperti darah, yang dalam bahasa medis hari ini, kalau orang sudah sampai berada di titik itu, berarti dia adalah tekanan batin, tekanan stres yang sangat-sangat berat, sehingga orang kalau sudah di titik itu sangat sulit untuk melewatinya. Kalau bukan ingin untuk mengakhiri hidup, ya dia akan menjadi gula ya. Dan Yesus mengatakan, biarlah cawan ini, jikalau mungkin berlalu daripadaku. Cawan apa? Secara teologis cawan ini berarti murka Allah terhadap dosa. Jadi ketika Yesus menanggung penderitaan manusia, itu bukan penderitaan yang hanya secara fisik yang diderita oleh Yesus, tetapi juga beban hukuman ilahi. Sehingga Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dia memilih untuk taat, sehingga ia mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di sini kita melihat ya, saudara-saudara, ketaatan aktif dan juga sekaligus ketaatan pasif daripada Yesus. Aktif di saat ia memilih untuk taat, dan pasif di saat ia memilih untuk menderita. Ia siap untuk menderita, ia siap untuk diserahkan. Sehingga keselamatan kita hari ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keselamatan kita berdiri atas ketaatan Kristus secara sempurna di malam Kamis Putih, dan itu pada saat di Taman Getsemani. Kemudian setelah itu datanglah Yudas ya, bersama dengan rombongan pengawal prajurit-prajurit, dan kita bisa mengatakan ini adalah momen yang sangat krusial di mana sang raja dari segala raja memilih untuk menyerahkan diri. Yesus ditangkap tanpa perlawanan. Ini bukan tanda kelemahan, karena secara teologis ini adalah penyerahan sukarela dalam rencana penebusan. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Dia yang menyerahkan diri. Dia yang menyerahkan nyawanya. Sehingga Yesus Kristus itu bukan korban keadaan.
Dia adalah anak domba yang sudah ditentukan sejak kekekalan untuk menjadi penebus bagi setiap umat manusia. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa penderitaan Kristus puncaknya adalah di atas kayu salib. Dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi, walaupun puncaknya ketika ia berada di atas kayu salib, tetapi penderitaan Kristus sudah dimulai dari malam Kamis Putih. Pada malam hari itu, penderitaannya sudah dimulai. Penderitaan batin yang begitu luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan penderitaan Yesus tidak dimulai pada hari Jumat Agung, tapi penderitaan Kristus itu sudah dimulai di Kamis malam. Ketika ia berada di meja perjamuan, ketika ia membasuh kaki daripada murid-muridnya, ketika ia berdoa, ketika ia berada di Taman Getsemani, ketika ia mendapatkan ciuman pengkhianatan daripada Yudas, ketika ia ditangkap, penderitaan Kristus sudah mulai dirasakan dan dialami oleh pribadi sang anak Allah. Sehingga yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bukan sekedar apa yang terjadi pada Yesus, tapi apakah kita semua hidup ya kita sudah tunduk pada karya Kristus itu. Karena Injil bukan sekedar karya yang hanya sekedar untuk kita kagumi, tetapi Injil itu adalah untuk dipercayai dan juga dihidupi. Sehingga kalau setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita, jangan mengeraskan hati kita. Karena kasih itu sudah turun begitu dalam, sangat jauh ke dalam kehidupan kita umat manusia. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tetap tinggal di dalam dosa. Ya, saya hanya ingin membahas itu ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat pembahasan firman Tuhan di saat ini tentang Kamis Putih.